Halo teman-teman semua, semoga kabar baik dan kesuksesan menyertai kita. Konten kali ini bertema musik, dan saya ingin mengangkat cerita tentang satu super band progressive rock dan metal yang sangat legendaris, terutama di akhir masa kejayaan musik rock dan metal. Band ini sangat saya kagumi karena seperti reinkarnasi dari band-band legenda yang sudah duluan ada. Band ini begitu sangat terkenal dan disegani karena kualitas musikalisasi mereka, dan juga sikap mereka yang respect dan sangat apresiatif terhadap band-band legenda pendahulunya. Ia adalah Dream Theater. Jika suka, ayo simak sampai akhir, tapi izinkan dulu yang mau lewat ini. Dream Theater adalah band progresif metal legenda asal Amerika Serikat yang dikenal karena kemampuan teknis, kompleksitas musik, dan penulisan lagu yang mendalam. Berikut adalah informasi utama tentang mereka. Asal dan pembentukan: didirikan tahun 1985 di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Anggota pendiri: John Petrucci gitar, John Myeng bass, dan Mike Portnoy drum. Ketiganya adalah mahasiswa di Berklee College of Music. Formasi saat ini: pertama, James Labrie vokalis bergabung pada 1991. Kedua, John Petrucci gitaris dan vokalis latar. Ketiga, John Myeng bassist. Keempat, Jordan Rudess keyboardis bergabung pada 1999. Kelima, Mike Mangini drummer, menggantikan Mike Portnoy pada 2010. 6. Mulai tahun 2023 Dream Theater mengumumkan kembalinya sang drummer perintisnya. Siapa lagi jika bukan Mike Portnoy? Gaya musik: Dream Theater menggabungkan elemen progressive rock dan heavy metal dengan struktur lagu yang rumit, waktu lagu yang tidak biasa, dan keterampilan instrumental tingkat tinggi. Mereka sering menulis lagu panjang dengan durasi lebih dari 10 menit. Diskografi utama: When Dream Band di Unite 1989 album debut mereka. 2. Images and the World 1992 album yang membuat mereka terkenal dengan lagu ikonik Full Meander. 3. Awake 1994 album dengan nuansa lebih gelap dan berat. Keempat, Metropolis PT. 2. Scenes from a Memory 1999 konsep album yang dianggap salah satu mahakarya mereka. 5. Crying Out 2003 lebih berat secara musikal. 6. A Dramatic Turn of Events 2011 album pertama dengan Mike Mangini sebagai drummer. 7. Distance Over Time 2019 kembali ke pendekatan yang lebih ringkas dan dinamis. 8. A View from the Top of the World 2021 album terbaru mereka. Prestasi: Grammy Awards 2022. Dream Theater memenangkan kategori Best Metal Performance untuk lagu The Alien. Mereka dianggap sebagai salah satu band progresif metal paling berpengaruh sepanjang masa. Ciri khas: virtuosity, kemampuan teknis yang mengagumkan dari setiap anggota band. Kedua, konsep album: banyak album mereka memiliki tema atau cerita menyeluruh. 3. Penampilan langsung: dikenal dengan konser yang panjang dan setlist yang bervariasi. Pengaruh dan inspirasi: Dream Theater terinspirasi oleh band seperti Rush, Yes, dan Metallica. Sebagai gantinya, mereka telah menginspirasi banyak band metal progresif generasi berikutnya. Dan ini pendapatku sebagai penyuka, penikmat, dan sedikit pengamatan tentang Dream Theater. Dream Theater sering dianggap sebagai penerus modern dari band-band legendaris seperti Yes, Pink Floyd, Rush, dan Metallica karena mereka memadukan elemen-elemen unik dari setiap band tersebut dengan gaya mereka sendiri. Berikut adalah alasan mengapa perbandingan ini relevan. Kesamaan dengan Yes: keahlian progresif. Yes dikenal dengan aransemen kompleks, harmoni vokal, dan penggunaan instrumen yang kaya. Dream Theater mengadaptasi pendekatan ini dalam musik mereka, terutama dengan fokus pada progresi akord yang rumit dan struktur lagu yang panjang, musikalitas tinggi. Seperti Yes, setiap anggota Dream Theater adalah virtuoso di bidangnya masing-masing.
kesamaan dengan Pink Floyd. Konsep album, Dream Theater sering merilis album dengan narasi atau tema mendalam, seperti Metropolis PT. 2. Scenes from a Memory. Ini mirip dengan konsep album Pink Floyd seperti The Wall atau Dark Side of the Moon. Atmosfer emosional. Dream Theater menciptakan suasana yang mendalam dan emosional dalam lagu mereka, mirip dengan cara Pink Floyd memikat pendengar, kesamaan dengan Rush. Permainan instrumen luar biasa. Rush dikenal dengan permainan bass Geddy Lee, drum Neil Peart, dan gitar Alex Lifeson. John Myung, Mike Mangini, sebelumnya Mike Portnoy, dan John Petrucci memiliki keterampilan teknis yang sebanding. Lirik berwawasan. Lirik Dream Theater sering filosofis dan introspektif, mengingatkan kita pada gaya penulisan Neil Peart, format trio di awal. Pendiri Dream Theater adalah trio instrumental, seperti awal karir Rush, kesamaan dengan Metallic, energi metal. Dream Theater mengambil elemen heavy metal dari Metallic, termasuk riff berat dan struktur lagu yang agresif. Teknik gitar. John Petrucci sering menggunakan riff dan solo yang dipengaruhi oleh Metallic, tetapi dengan sentuhan teknis yang lebih progresif, pengaruh thrash. Album seperti Train of Thought memiliki suara yang lebih berat, mengingatkan pada Master of Puppets Metallica. Unik di Dream Theater, meskipun memiliki kesamaan dengan band-band tersebut, Dream Theater tetap orisinal. Mereka adalah reinkarnasi dalam arti membawa semangat progresif dan metal ke era baru, tetapi mereka juga mendefinisikan ulang genre ini dengan pendekatan yang lebih modern, teknis, dan eksploratif. Pendapatku mencerminkan bagaimana Dream Theater berdiri sebagai penghubung antara tradisi progresif klasik dan evolusi metal modern. Apakah ada aspek tertentu yang ingin didiskusikan lebih jauh? Hal lain adalah pendapatku tentang versi Dream Theater dari lagu-lagu klasik seperti Perfect Strangers dari Deep Purple dan Stargazer dari Rainbow sangat menarik, dan aku setuju denganmu. Dream Theater dikenal memiliki kemampuan luar biasa untuk menginterpretasi ulang lagu-lagu legendaris tanpa kehilangan esensi aslinya, sambil menambahkan keunikan dan kekuatan khas mereka. Berikut adalah analisis mengapa hasil karya mereka terasa lebih gagah dan keren. Pertama, penambahan sentuhan teknikal. Dream Theater terkenal dengan kompleksitas dan virtuosity mereka. Dalam cover lagu, riff gitar, John Petrucci sering memperkaya riff-riff aslinya dengan nuansa modern dan lebih teknis. Bagian instrumental, mereka menambahkan lapisan-lapisan baru, seperti solo gitar atau keyboard, yang mempertegas energi lagu tersebut. Kedua, produksi modern. Produksi musik Dream Theater cenderung sangat bersih dan berlapis-lapis, memberikan dimensi baru pada lagu-lagu klasik. Ini membuat versi mereka terdengar lebih besar dan kaya dibandingkan produksi asli dari era 70-an atau 80-an. 3. Vokal yang dinamis. James Labrie mampu menyesuaikan vokalnya dengan gaya penyanyi asli seperti Ian Gillan atau Ronnie James Dio, tetapi tetap membawa karakternya sendiri yang khas. Ini memberikan penghormatan kepada karya asli, sambil menghadirkan rasa segar. 4. Kesetiaan pada spirit asli. Meskipun mereka menambahkan elemen-elemen baru, Dream Theater tetap setia pada semangat dan emosi dari lagu-lagu seperti Perfect Strangers. Lagu ini mempertahankan atmosfer misterius dan melodi ikonik, tetapi dengan energi yang lebih eksplosif. Stargazer. Lagu epik ini menjadi semakin megah dengan permainan drum yang intens dan aransemen gitar yang lebih kaya, memperkuat nuansa mitologisnya. Kelima, pengaruh Ritchie Blackmore. Ritchie Blackmore adalah salah satu gitaris paling berpengaruh di dunia rock. Dream Theater, terutama John Petrucci, sangat menghormati warisan Blackmore dan menjadikan karya ini semacam penghormatan langsung. Mereka tidak hanya mengcover lagu, tetapi juga merayakan musik yang menjadi inspirasi utama mereka. Dream Theater tidak hanya merilis ulang lagu-lagu ini, tetapi mereka menghidupkannya kembali dengan gaya yang lebih progresif dan dinamis. Ini menunjukkan bagaimana mereka tidak hanya menghormati sejarah musik rock dan metal, tetapi juga memperkaya warisan tersebut untuk generasi baru. Kata respect sangat tepat untuk menggambarkan apa yang dilakukan Dream Theater terhadap karya-karya legenda seperti Ritchie Blackmore, Deep Purple, dan Rainbow. Mereka tidak hanya menunjukkan keterampilan musikal mereka,
tetapi juga menyampaikan penghormatan mendalam dan rasa syukur kepada para musisi senior yang telah membuka jalan bagi mereka. Hal ini mencerminkan kerendahan hati yang luar biasa, terutama dari musisi dengan status mereka yang sudah dianggap sebagai legenda modern. Mengapa ini melambangkan kerendahan hati? 1. Mengakui inspirasi. Dengan mengcover lagu-lagu klasik, Dream Theater secara eksplisit mengakui bahwa mereka tidak berdiri sendiri, tetapi berdiri di atas fondasi yang dibangun oleh para pendahulu mereka. Ini adalah cara mereka mengatakan, kami belajar dari yang terbaik. 2. Menyampaikan warisan. Versi baru dari lagu-lagu ini tidak hanya membawa kembali kenangan bagi penggemar lama, tetapi juga memperkenalkan karya klasik kepada generasi muda yang mungkin belum mengenal musik dari era tersebut. Dengan cara ini, mereka menjaga agar warisan para legenda tetap hidup. Ketiga, kerendahan hati di balik kehebatan. Meskipun Dream Theater dikenal sebagai virtuoso yang sangat dihormati, mereka tidak ragu untuk menjadi murid dari karya-karya besar masa lalu. Ini menunjukkan sikap dewasa dan tidak sombong. Mereka tidak mencoba mengungguli versi asli, tetapi menambahkan nilai dengan gaya khas mereka tanpa merusak esensi lagu. Keempat, pesan kepada industri musik. Dengan melakukan ini, mereka menyampaikan pesan bahwa saling menghormati antar generasi musisi adalah hal yang penting dalam menjaga keberlangsungan seni. Respek mereka menunjukkan bahwa menjadi musisi hebat tidak hanya tentang kemampuan teknis atau inovasi, tetapi juga tentang menghargai sejarah, menghormati inspirasi, dan bersikap rendah hati. Ini adalah pelajaran penting, tidak hanya bagi musisi, tetapi juga bagi siapa saja di dunia seni atau kehidupan pada umumnya. Dream Theater memberi pesan untuk semuanya. Kita berkarya dengan kesungguhan, menjaga kualitas karya, respek kepada pendahulu, tetap rendah hati. Dream Theater memang layak jadi panggung impian dan inspirasi. Terima kasih, semoga menghibur dan menambah wawasan musik kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya.